Presiden Jokowi menegaskan tidak akan berkampanye di Pilpres 2024 meski dibolehkan oleh aturan. Netralitas Presiden dikritik oleh sejumlah akademisi dari berbagai kampus usai Jokowi menyatakan boleh kampanye dan memihak. Ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan gejala budarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Di tengah sorotan seruan akademisi dari berbagai kampus di sejumlah daerah, Presiden Jokowi mengeklaim tidak akan berkampanye dalam pemilu 2024. Jokowi mengakui meski Presiden berkampanye dibolehkan dalam undang-undang, tetapi Jokowi tidak akan berkampanye. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Pernyataan Jokowi ini disampaikan usai mendapat kritik dari berbagai kampus. Berbagai kampus terus menyuarakan keprihatinan terkait kondisi politik dan demokrasi jelang Pilpres 2024. Diawali dari akademisi UGM Yogyakarta, kemudian diikuti dari akademisi berbagai kampus. Salah satu pesan yang disampaikan para akademisi adalah mengingatkan Presiden Jokowi agar bersikap adil dan menjunjung tinggi etika saat menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga. Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU 21/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya. Hingga kini sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademisi meminta Jokowi netral termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sebelumnya saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Itu kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Soal netralitas, saat ini aturan terkait presiden boleh berkampanye telah digugat di Mahkamah Konstitusi. Penggugat mengajukan aturan larangan diperluas hingga menteri dan kepala daerah jika keluarga mereka ada yang berkontestasi di pemilu atau pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah pernyataan Jokowi hari ini terkait tidak akan kampanye dalam bentuk respons dari kritik sejumlah kampus? Kami akan bahas bersama Yohanes Joko, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Bergabung juga Iwan Mulia Pirus, peneliti Forum Kajian Antropolog Indonesia, dan Eri Rian Harja Pamekas, tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam Mbak Cindy, selamat malam Pak Iwan dan Pak Eri. Baik. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Presiden menyatakan hari ini bahwa tidak akan berkampanye. Pernyataan Presiden itu merespons kritik dari akademisi atau apa pertimbangannya?
Kalau masalah pertimbangan tentu Bapak Presiden yang tahu, Mbak. Tetapi kan sebenarnya apa yang sekali lagi, Mbak, kami ingin pada kesempatan ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh berbagai forum akademisi itu adalah sesuatu yang patut kita hargai karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini kan para profesor peradaban bangsa ini dimulai dari beliau-beliau ini dan apa yang beliau-beliau sampaikan ini kan respon dari situasi yang berkembang beberapa saat terakhir ini begitu Mbak. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebenarnya ya ini kan kita tahu sendiri bahwa Presiden ini sebenarnya beliau ini adalah pemimpin yang mendengar begitu Mbak. Dan beliau adalah pemimpin yang tidak anti kritik begitu. Karena kami sendiri pun di kantor staf Presiden itu sudah terbiasa sekali dengan berbagai kritik, masukan dan pendapat yang oleh Pak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu setiap hari selalu dimasukkan dalam pemahaman kita bersama dalam kantor staf Presiden. Lah, dalam konteks itu Mbak, dalam situasi itu ya tentu saja apa yang disampaikan Bapak Presiden hari ini sebenarnya penegasan Mbak. Karena penegasan dari apa yang selama ini dipolemikan. Apa sih yang dipolemikan selama ini ketika Bapak Presiden pada saat di Halim menjawab pertanyaan media. Begitu Mbak. Dari pertanyaan media itu Bapak Presiden menegaskan jangankan menteri, presiden itu oleh undang-undang juga dimungkinkan untuk melakukan kampanye lepas dari perbedaan tafsir para ahli hukum. Tetapi pada hari ini kita dengan tegas Bapak Presiden undang-undangnya memungkinkan tetapi beliau mengambil sikap untuk memastikan tidak melakukan kampanye. Itu Mbak. Di Halim kan menjelaskan undang-undang tanpa menyebutkan akan seperti apa langkah Presiden. Tapi kemudian hari ini ditegaskan ini Presiden fix ya tidak akan ikut kampanye di Pilpres 2024 ya Pak Joko. Ya itu yang disampaikan Bapak Presiden tadi begitu Mbak. Baik. Pak Eri dari Gerakan Nurani Bangsa kan selalu menyuarakan supaya pemilu ini berlangsung secara demokratis, pemilu ini bersih, jujur, dan adil. Mendengar pernyataan Presiden hari ini bahwa tidak akan ikut kampanye dalam pemilu 2024, apakah itu cukup untuk Gerakan Nurani Bangsa? Saya pikir itu berita baik ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan langkah konkret yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, konsekuensinya tentu upaya-upaya kampanye tidak langsung seperti pemberian BLT dan sebagainya itu bisa diluruskan lah tata kelolanya supaya governance-nya bisa dipertanggungjawabkan dan orang tidak mempersepsikan itu sebagai bagian dari kampanye untuk paslon tertentu. Saya pikir ini berita baik dan saya menghargai sikap Bapak Presiden untuk tidak ikut berkampanye. Sikap itu diambil Presiden mendengarkan kritikan yang datang dari kampus-kampus menurut Anda Pak Eri? Ya mungkin ada masukan dari pihak lain juga dan mungkin juga ada pertimbangan lain yang lebih besar yang kemudian sampai pada keputusan itu. Saya pikir bagus sekali kalau memang itu dilakukan secara konsekuen. Secara konsekuen seperti apa detailnya Pak Eri yang kita harapkan karena kan pemilu sebenarnya kurang beberapa hari lagi, kurang 1 pekan lagi bahkan. Ya, saya selalu berbaik sangka lah ya, bersangka baik ya, bahwa orang itu pasti pada suatu saat menyadari sesuatu dan sesuatunya itu dia laksanakan walaupun terlambat. Yang lebih baik terlambat daripada tidak. Mudah-mudahan konsekuen dan apa-apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Baik, saya ke Pak Iwan Milepirus, peneliti Forum Kajian Antropologi Indonesia. Anda menulis di Harian Kompas, seharusnya ada perlawanan semesta terkait dengan situasi demokrasi saat ini menjelang pemilu 2024. Ada apa sampai harus membutuhkan perlawanan semesta? Apa yang harus dilawan ini, Pak Iwan? Terima kasih ya Cindy. Saya dari perspektif intelektual dalam hal ini antropologi dan sebenarnya juga ilmu sosial yang lain. Jadi fenomena politik Indonesia seperti yang kita alami, situasinya sangat panas itu kan yang kita kenal sebagai pemilu sebetulnya hanya sebagian kecil dari kebudayaan demokrasi kita, kebudayaan politik demokrasi kita. Jangka panjang, politik itu bukan hanya 5 tahunan, tapi juga sehari-hari. Jadi sebetulnya yang dimaksud perlawanan semesta itu adalah sebetulnya kaum intelektual yang sudah bikin statement moral segala macam. Itu sebetulnya kan mereka adalah suara-suara tertinggi
moral pendidikan dari kampus, suara nurani bangsa, suara-suara atau gema dari roh pemenulis undang-undang dasar sendiri. Nah, itu semua dalam kondisi Indonesia dari semenjak Orde Baru bahkan mungkin sampai sekarang memang belum terkoneksi menjadi sebuah pengetahuan yang merata ke seluruh orang. Sehingga orang-orang itu, dalam hal ini saya bilang kelompok-kelompok masyarakat ya, ada buruh, ada nelayan, ada intelektual, ada petani, ada freelancer, apapun, mereka semua memahami politik itu secara teknis aja, bahwa itu pemilihan, demokrasi dimaknai bahwa semua boleh, kebebasan. Sebenarnya tidak itu saja, tapi juga demokrasi itu adalah produk intelektual yang harus disampaikan lengkap. Dan di kampus-kampus belajar tidak usah ilmu sosial politik antropologi, tapi sebetulnya dihubungkan dengan kondisi saat ini. Iya, dihubungkan dengan kondisi saat ini, saya sebetulnya melihat bahwa kemarahan kaum akademik itu sebenarnya memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokrasi itu sedang dirusak oleh tindakan-tindakan yang anti demokrasi. Sehingga tindakan-tindakan itu kemungkinan yang mengkhawatirkan ya akan melahirkan nilai-nilai baru anti demokratik di masa depan yang menjadi normal. Itu yang menjadi concern akademik saya pikir. Nah, saat ini kan sudah ada pernyataan dari Presiden yang menegaskan bahwa tidak akan ikut berkampanye di Pilpres 2024. Apakah itu sudah menjawab apa yang menjadi kritik akademisi? Menurut Anda, sudahkah itu memuaskan jawaban dari Presiden itu menurut Anda? Menurut saya kegusaran para akademisi itu bukan dibangun 1-2 hari ya, tapi mungkin sudah lama, sudah cukup lama. Sehingga jawaban Jokowi itu mungkin suatu respons, tapi juga saya tidak bisa bilang bahwa itu akan memperbaiki semua keadaan. Kenapa? Karena sebenarnya ya kalau dalam konteks pemilunya sudah akan sebentar lagi. Lalu kemudian dalam hal ini kan kita melihat bahwa Presiden memberikan respons untuk menenangkan rakyatnya. Tapi kita tidak tahu rakyat itu dapat ditenangkan sejauh apa dengan kata-kata Presiden seperti itu yang maksudnya baik. Terlambat begitu pernyataan itu dari Presiden menurut Anda karena sudah kurang 1 pekan lagi pemilu Presiden akan berlangsung. Ya. Pak Iwan? Ya. Apakah penegasan itu terlambat? Ya, menurut saya penjelasan itu terlambat, formalitas. Formalitas saja Pak Joko? Silakan ditanggapi. Enggak lah, kalau formalitas itu kan artinya ada satu hal yang sebelumnya tidak terjadi, sekarang terjadi karena ada tanggapan itu. Padahal kami yang sehari-hari Mbak yang ada di kantor staf Presiden, kita sendiri yang betul-betul merasakan. Saya tidak pernah capek untuk menjelaskan Mbak bahwa posisi kami di kantor staf Presiden dari 3 pilar istana, kantor staf Presiden itu yang non ASN paling banyak itu di kantor staf Presiden. Kalau kami mau berpolitik, kami bisa berpolitik gitu. Tetapi pilar yang menjadi pilar politik dari salah satu sayap kepresidenan itu dengan tegas mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan netralitas, menunjukkan imparsial dan menunjukkan profesionalitasnya Mbak. Jangan salah, ada 8 tenaga ahli utama kami yang dinonaktifkan karena dia mencalek. Ada 2 deputi kami yang saat ini sudah tidak lagi menjadi deputi karena memilih menjadi tim kampanye dari pasangan calon capres dan cawapres yang ada begitu Mbak. Meskipun tadi ini adalah gaungnya sudah lama tapi baru kemudian direspon hanya 1 pekan sebelum Pilpres berlangsung. Itu menurut Anda bukan sebuah formalitas ya Pak Joko? Ya karena kan begini Mbak, sebenarnya yang terjadi adalah banyaknya disinformasi begitu Mbak, yang komunikasi yang disinformasi ini kemudian sampai kepada publik dan oleh publik ya sekali lagi karena ini tahun politik ada framing positif, ada framing negatif. Framing negatif bagi mereka yang dirugikan, framing positif bagi mereka yang diuntungkan. Tetapi kami mengapresiasi Mbak dan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pak Eri tadi terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan percayalah seluruh proses itu tetap akan kami jaga begitu Pak Eri dan Pak Iwan. Ya ini adalah tanggung jawab kita bersama Pak untuk menjaga pemilu ini agar pemilu ini memang betul-betul berjalan dengan jujur, adil dan demokratis gitu. Baik Pak Eri dan dengan Gerakan Nurani Bangsa kan selama ini sudah bertemu dengan sejumlah tokoh dari beberapa bulan lalu. Kemudian ketika Presiden Jokowi menyatakan hari ini netral, apakah ini juga menurut Anda akan sesuai dengan apa yang dilakukannya nanti meskipun anaknya Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024? Apakah akan sejalan dengan apa yang disebutkan Presiden hari ini, netral?
Ya, saya hanya bisa berharap dan berdoa supaya netralitas beliau itu konsekuen, itu saja. Anda berdoa dan berharap, Ya, meskipun yang maju adalah anak presiden sendiri ya? ya apa boleh buat, sudah jadi keputusan hukum kan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Justru disitulah terjadinya benturan kepentingan, dan benturan kepentingan itu yang harus dihindari. Di antara lain dihindarinya dengan cara beliau tidak ikut berkampanye. Tentu banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh beliau, nanti dikawal oleh Bung Joko dan teman-teman. Apa saja itu Pak Heri? Kenapa? Apa saja itu yang harus dikawal? Yang pasti itu BLT, Bansos itu ya. Kemudian yang kedua, instruksi yang jelas kepada anak buah untuk tidak juga untuk mengikuti sikap beliau, betul-betul bersikap netralitas. Tadi kan ada informasi juga Bansos dihentikan selama tanggal 8, tanggal 9 karena hari libur, tanggal 10 mulai masa tenang kampanye. Tanggapan Anda soal penghentian ini dan akan dilanjutkan lagi nanti pada tanggal 15 Februari? Ya harusnya kan akhir Maret kalau saya tidak salah ya. Iya, itu sudah terjadi, mudah-mudahan tidak mengganggu APBN, itu aja. Kalau dihentikan hanya mendekati pada saat masa tenang, kemudian dilanjutkan lagi setelah Pilpres, Anda tidak masalah dengan ini atau ingin juga kemudian diingatkan atau diawasi lagi soal pembagian BLT ini? Nah ini memang situasi yang apa istilahnya itu? Ya itu kan sebetulnya bagus untuk masyarakat ya. Kita tidak anti itu. Yang kita persoalkan adalah kenapa itu dibagikannya sekarang. Padahal biasanya akhir Maret dimajukan sekarang dan orang mempersepsikan dengan terang benderang bahwa itu adalah bagian dari kampanye. Apa yang harus jadi perhatian supaya meyakinkan bahwa itu bukan untuk kampanye? Apa yang sebenarnya harus dilakukan menurut Anda? Ya paling ditegaskan bahwa ini adalah program pemerintah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan paslon tertentu. Betul-betul ini adalah negara untuk rakyat. Oke, baik. Kembali ke Pak Iwan lagi. Anda yang menjelaskan soal ada perlawanan semesta, ini adalah pertahanan demokrasi terakhir. Kita akan satu pekan lagi nih, Pilpres akan berlangsung, pemilu 2024 akan berlangsung. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat juga? Tadi Anda bicara soal semesta. Semesta diartikan adalah mereka yang berada di akademisi, level akademisi. Bagaimana bisa mengikut sertakan masyarakat untuk bisa menjaga demokrasi kita? Sebetulnya yang akan saya sampaikan mungkin tidak akan terasa dalam waktu cepat ya. Artinya perlawanan itu kan sebenarnya sikap kewaspadaan bahwa demokrasi itu sebenarnya sesuatu yang selalu bergerak. Dia tidak pernah mati, dia selalu bisa didorong untuk maju atau bahkan dimundurkan oleh aktor-aktor yang bermain. Dan demokrasi itu kan sebetulnya suatu values demokratik di mana semua terlibat, semua bisa dibicarakan dan semua akan saling melindungi dan semua akan berbahagia, dan itu adalah bagian daripada hak ya. Dan kita mempercayakan nilai-nilai itu akan dilakukan oleh pelaksana yang kita pilih. Nah itulah sebenarnya titik krusialnya bahwa demokrasi tidak pernah diam karena pelaksana yang akan melakukan yang memimpin negara ini berganti-ganti orang selalu. Sebenarnya nilai itu kita junjung terus sehingga kalau orang-orang yang memimpin kita itu kemudian melakukan satu hal-hal yang melanggar, sesuatu hal yang kita tidak suka, sebenarnya kita harus bersuara. Masalahnya adalah jangan sampai di waktu masa depan ini rakyat itu merasa bahwa pemimpin itu sangat berkuasa sekali sehingga dia bisa menentukan apa saja. Padahal kita memilih mereka loh. Kita mengharapkan mereka menyayangi kita. Bukan mereka memarah-marahi kita kalau kita kesal. Dan saya rasa akademisi sebenarnya concernnya di situ kok, bukan partisan atau memihak secara spesifik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Joko, terima kasih juga Pak Heri Riana sudah terima kasih Mbak Cindy, Pak Iwan, Pak Heri, terima kasih sekali. Sehat selalu. Terima kasih.